so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, still go out, wear that dick, bitches up online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada hadirin sekalian. Sehat semuanya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Saya filosofis Jabumi dan sangat senang berada di sini untuk membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengembangan kurikulum fisika yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya filosofi, saya adalah mahasiswa pendidikan dan peneliti di bidang fisika dengan pengalaman dalam mengembangkan kurikulum yang bersifat responsif terhadap perkembangan teknologi. Pendidikan dan teknologi adalah dua hal yang sangat penting dan saya percaya bahwa mengintegrasikan keduanya dalam kurikulum fisika dapat membawa manfaat besar bagi para siswa. Judul pembicaraan kita hari ini adalah pengembangan kurikulum fisika yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mengembangkan kurikulum fisika yang responsif terhadap perkembangan teknologi? Mari bersama-sama menyelami betapa pentingnya untuk mempersiapkan siswa kita dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berubah dengan pesat ini. Dalam perjalanan ini, mari kita terbuka terhadap gagasan-gagasan baru, terinspirasi oleh inovasi dan bersama-sama menciptakan pendidikan fisika yang tidak hanya informatif saja, tetapi juga dapat merangsang imajinasi. Kita bahas mengapa pengembangan kurikulum yang responsif terhadap teknologi sangatlah penting. Teknologi ini tidak hanya menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita saja, tetapi juga sangat mempengaruhi cara kita memahami dan mengajarkan fisika. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan ini. Dalam melakukan perubahan-perubahan ini, terdapat 7 langkah untuk mengembangkan kurikulum fisika yang lebih responsif. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi tren teknologi terkini. Seiring dengan percepatan kemajuan teknologi, langkah pertama kita adalah menyelidiki dan mengidentifikasi tren-tren terbaru. Melibatkan diri dalam riset mendalam akan memberikan wawasan tentang teknologi-teknologi terkini yang dapat memperkaya pembelajaran fisika. Kita perlu memahami sejauh mana sih teknologi ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sehingga kita dapat memberikan dampak positif pada pemahaman konsep fisika. Yang kedua adalah perancangan pembelajaran berbasis teknologi. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi pembelajaran yang benar-benar memanfaatkan potensi teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi dapat melibatkan pengembangan simulasi interaktif, penggunaan perangkat lunak khusus fisika, dan eksperimen virtual yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai tingkatan. Penting untuk memastikan bahwa metode ini tidak hanya memperkaya materi, tapi juga mendukung pemahaman konsep fisika secara lebih visual dan aplikasi. Yang selanjutnya adalah proyek berbasis teknologi. Penggunaan proyek berbasis teknologi memberikan siswa pengalaman praktis yang tak terlupakan, seperti melibatkan mereka dalam pembuatan eksperimen digital atau penggunaan alat-alat sensor, membuka peluang untuk mengaplikasikan konsep fisika dalam konsep dunia nyata. Siswa juga dapat merancang dan melaksanakan proyek-proyek ini, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka melalui pengalaman langsung. Yang keempat adalah penggunaan augmented reality, IR, dan virtual reality atau VR. Teknologi IR dan VR memperkaya pembelajaran fisika dengan memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan imersif. Contohnya, kita dapat menggunakan IR untuk membawa konsep fisika ke dalam kehidupan nyata atau VR untuk memungkinkan eksplorasi ruang fisika yang kompleks. Ini memberikan dimensi baru pada pemahaman konsep dan memotivasi siswa untuk menjelajahi lebih lanjut. Yang kelima adalah pelibatan industri dan praktisi teknologi. Kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan praktisi industri adalah langkah proaktif untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai penerapan fisika dan teknologi modern.
penerapan dalam pengajaran, dan manajemen kelas yang melibatkan teknologi. Yang ketujuh adalah partisipasi siswa dalam pengembangan kurikulum. Dalam langkah ini melibatkan siswa mengembangkan kurikulum, memberikan keuntungan ganda. Siswa tidak hanya memiliki kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi mereka juga terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan siswa, kurikulum ini dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap cara mereka belajar dan berinteraksi dengan teknologi. Yang terakhir adalah evaluasi dan pembaruan berkala. Evaluasi terakhir terhadap efektivitas kurikulum responsif terhadap teknologi menjadi langkah terakhir, namun juga tak kalah penting loh. Memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, memerlukan keterlibatan pembimbing dan kesiapan untuk melakukan pembaruan yang diperlukan. Dengan menjalankan langkah-langkah ini secara konsisten, kurikulum fisika dapat menggabungkan teknologi dengan cara yang responsif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi, relevan, dan dapat memberdayakan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Kita tekankan lagi ya, pentingnya terus beradaptasi dan merespon perkembangan teknologi. Kurikulum fisika yang responsif tidak hanya mempersiapkan siswa dengan pemahaman konsep yang kuat, tetapi juga keterampilan mereka dan serta kesiapan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan inovasi. Sebagai contoh, kita dapat menggambarkan bagaimana pembelajaran fisika dapat ditingkatkan melalui penggunaan proyek-proyek kecil berbasis teknologi, di mana siswa dapat merancang dan menguji konsep fisika menggunakan alat-alat digital. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep saja, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan dari pemecahan masalah dan kreativitas seperti langkah yang sudah saya sebutkan ya sebelumnya tadi. Selain itu, penting juga melibatkan siswa dalam proses pengembangan kurikulum, menerima umpan balik dari siswa mengenai metode pembelajaran yang paling efektif dan menurut mereka mana sih yang menarik dan dapat membantu mereka menyesuaikan kurikulum lebih akurat. Terkait tantangan dan solusi yang telah kita bahas, perlu diingat bahwa pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran fisika bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih berarti. Dengan merangkul tren-tren teknologi terkini, kita tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap fisika, tetapi juga dapat mempersiapkan mereka untuk menjadi inovator dan pemecah masalah di era teknologi yang modern ini. Langkah-langkah yang telah kita jelajahi tidak hanya relevan untuk guru dan siswa saja ya, tapi juga untuk kita semua berbagai dari masyarakat pendidikan. Perubahan yang kita lakukan dari kurikulum fisika tidak hanya membentuk pemahaman siswa mengenai fisika, tetapi juga dapat mengarah pada pendidikan kritis, kolaborasi, dan kreativitas yang akan membentuk masa depan di generasi kita. Mari kita ingat bahwa responsivitas terhadap perkembangan teknologi bukan hanya tanggung jawab para pendidik saja, tetapi seluruh komunitas pendidikan. Maka bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran fisika yang dapat memotivasi, relevan, dan siap menghadapi perubahan zaman. Saya harap pembicaraan kita hari ini memberikan wawasan baru dan motivasi untuk terus meningkatkan kurikulum fisika di berbagai lembaga pendidikan. Saya Filosofi, mohon maaf jika ada salah, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.